Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mustazila dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagian pertama, yaitu yang pertama judul kami Uchoku Ubi Coklat Ungu, yang beranggotakan Anissa Ciara Arista Putri, Ina Mardania, Mustazila Reski Yolandi Febri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang identitas nama produk Uchoku Ubi Coklat Ungu Arena Salaci, lokasi Jalan Arif Rahman Hakim, Simpang 4 Sipin, Telanai-Pura. Visi kami menjual makanan terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Misi kami mencantumkan komposisi atau bahan baku produk dengan jujur dan jelas pada kemasan. Kemudian latar belakang. Berawal dari tugas mata kuliah manajemen pemasaran syariah di semester 3, waktu itu dimana dibagi per kelompok untuk membuat cemilan-cemilan ringan dan untuk diperjualbelikan di sekitar kampus. Kemudian kelompok kami memilih untuk membuat ubi coklat ungu yang mana pada waktu itu namanya ubi ungu roll. Dan sekarang kami berinisiatif untuk merubah nama produk tersebut menjadi Uchoku Ubi Coklat Ungu Rena Salaci, yaitu Reski, Ina, Anissa, Zila, Ciara. Agar untuk lebih menarik minat konsumen, maka dari situlah kami menemukan produk ini. Kami mencoba dari proses bahan mentah hingga sampai menjadi produk jadi. Saya dan teman-teman sangat senang dan tertarik dengan proses pembuatan Uchoku Rena Salaci ini karena usaha ini dimulai dari usaha kecil-kecilan. Ubi coklat ungu adalah sayuran akar bertepung yang kaya akan karbohidrat, kalium, vitamin C, yang semuanya penting untuk menjaga kesehatan. Coklat adalah makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat mengandung antioksidan yang membantu menurunkan tekanan darah dan juga menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Ubi coklat ungu adalah makanan yang manis. Proses pembuatan uchoku ini tidak memerlukan waktu yang lama. Pembuatannya hanya menggunakan waktu 20-30 menit saja. Uchoku ini dibuat dengan bahan pokok ubi ungu, coklat batangan, kulit lumpia, dan susu, dan berbagai macam topping lainnya. Maka dari itu kami membuat nama produk ini menjadi Uchoku Ubi Coklat Ungu Rena Salaci. Rena Salaci adalah singkatan dari nama kelompok kami agar produk kami lebih mudah diingat oleh konsumen. Kemudian seterusnya ada identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen. Kunci keberhasilan dalam pemasaran suatu produk adalah seberapa besar produk dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang merupakan target pasar. Setiap perusahaan harus memiliki cara pandang sendiri mengenai produk yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan setiap konsumen pasti memiliki keinginan yang mungkin berbeda dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen merupakan salah satu yang paling penting dalam memulai bisnis. Sebab dari identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen, kita dapat mengetahui apa saja yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Di sini kami sudah membagikan beberapa kuesioner kepada orang-orang di sekitar tentang tanggapan dari segi harga, kualitas rasa, dan dalam uchoku itu sendiri. Analisis 7P. Adapun beberapa analisis 7P. 1. Produk yang dihasilkan Uchoku Rena Salaci adalah makanan ringan yang sering dimakan ketika bersantai di rumah maupun lagi kumpul bersama teman-teman.
Produk yang kami buat untuk dikonsumsi sendiri oleh konsumen. Produk Ucoku ini kami buat sama besar ukurannya, yaitu satu box isi 5. Tetapi yang membedakannya pada topping sesuai yang diminati konsumen. 2. Price. Harga dari Ucoku ini kami buat bermacam-macam, yang membedakannya hanya topping. Topping susu 10.000, topping keju 10.000, topping susu keju 12.000, topping coklat Oreo Coco Chips 15.000, sehingga harga tergantung topping selera konsumen. Ketiga, pledge. Untuk tempat kami menyewa toko di Jalan Arif Rahman Hakim, Simpang 4, Sipin, Kecamatan Telanai Pura, yang lokasinya strategis, yang dekat dengan kampus dan sekolah-sekolah yang pastinya di tengah-tengah kota. 4. Promotion. Promosi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, melalui secara langsung seperti menawarkan dari mulut ke mulut. 5. People. Pegawai tidak sangat diperlukan karena membuat Ucoku ini tidak begitu rumit. Tetapi kami juga membutuhkan karyawan sekitar 1 atau 2 orang agar bisa membantu dari dalam proses pembuatan, pengemasan, sampai penjualan. 6. Proses. Untuk proses pembuatan dan pengemasan, kami gunakan tempat yang sama, yakni ruko yang kami sewa di Jalan Arif Rahman Hakim, Simpang 4, Sipin, Telanai Pura. 7. Physical evidence. Ciri tempat Ucoku ini menggunakan interior yang cerah, berwarna ungu, yang nyaman dan sederhana. Jika konsumen mengunjungi toko kami, akan senang melihatnya. Analisis pasar. 1. Targeting. Penetapan pasar sasaran. Target pasar untuk penjualan sebagai cemilan adalah untuk semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha ini adalah semua masyarakat umum, baik untuk cemilan di rumah sendiri ataupun untuk dimakan bersama teman-teman nongkrong. Positioning. Penetapan posisi pasar. Usaha kami juga memiliki logo yang unik, tidak lepas dari warna ungu, agar memudahkan masyarakat untuk mengingat dan mengenal usaha kami. Analisis aspek produksi dan operasi. Keunggulan kompetitif produk kami antara lain, khasiat ubi ungu adalah kaya akan karbohidrat, kalium, vitamin C, yang semuanya penting untuk menjaga kesehatan. Coklat yang terbuat dari biji kakao, coklat mengandung antioksidan yang membantu menurunkan tekanan darah dan juga menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Kami tidak hanya menjual di tempat, namun kami juga membuka secara online, yaitu bisa delivery dengan free dengan minimal pemesanan 5 box Ucoku Renasa Laci. Kami membuat tampilan produk yang sangat menarik agar membuat konsumen tertarik dengan Ucoku buatan kami. Mekanisme dan supplier ke konsumen. Untuk bahan-bahan Ucoku, kita membeli dari supermarket dan dipasarkan tradisional. Kemudian, barulah dilanjutkan dengan proses pembuatan, pengemasan, dan penjualan. Produk ini kami jual ke konsumen, bisa datang ke toko kita langsung. Analisis operasi. Lokasi toko Jalan Arif Rahman, A. Hakim, Simpang 4, Sipin, Telanai. Sumber modal bersama. Fasilitas, handphone untuk penjualan online, motor untuk delivery sekitar Jambi. Alat masak, kompor, wajan anti lengket, tapisan,
Mika Box. Metode yang digunakan Bayes. Analisis aspek manajemen dan SDI. Struktur organisasi, pimpinan Ina Mardhania, Sekretaris Reski Yolandi Febri, Bendahara Anissa, Manajer Mustazila, Pemasaran Ciara Arista Putri. Worldview Organization. Islamic Worldview. Islamic Worldview ialah aspek dunia akhirat yang mana aktivitas duniawi memiliki hubungan yang erat dengan aspek akhirat. Kompensasi atau gaji. Kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial meliputi imbalan yang diberikan kepada karyawan berupa uang, bukan berbentuk benda atau fasilitas, seperti memberikan gaji, tunjangan anak dan istri, THR, tunjangan insentif, dan sebagainya. Aspek keuangan. Investasi awalnya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian biaya tetap sebesar 60 juta rupiah. Kemudian peningkatan setiap tahunnya sebesar 10%. Didapatlah cash flow tahun pertama yaitu sebesar 28.920.000 rupiah. Cash flow tahun kedua 29.149.400 rupiah. Cash flow tahun ketiga 31.898.500 rupiah. Cash flow tahun keempat 34.975.000 rupiah. Cash flow tahun kelima 38.574.888 rupiah. Kemudian analisis BEP. Harga per unitnya yaitu Rp10.000. Harga variabelnya Rp6.000. Kemudian HPP-nya yaitu 50% dari harga jual. Didapatlah analisis BEP pada tahun ke-1, unit BEP-nya yaitu 15.200. Pada tahun kedua, 15.325. Pada tahun ketiga, 16.837. Pada tahun keempat, 18.501. Pada tahun kelima, 20.330. Kemudian, analisis payback period. Total investasi awalnya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dikurangi dengan cash flow tahun pertama, dapatlah 71.080.000 rupiah. Kemudian, dikurangi lagi dengan cash flow tahun kedua, dapatlah 41.930 rupiah. Kemudian dikurangi cash flow tahun kedua dapatlah 41.930.600 rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan cash flow tahun ketiga dapatlah 10.032.000 rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan cash flow tahun keempat dapatlah 0,2942. Kemudian 0,2942 dikalikan dengan 12 bulan dapatlah 3,5904. Kemudian dikalikan dengan 30 hari dapatlah 8. Jadi hasil analisis payback periodnya adalah 4 tahun, 3 bulan, 8 hari. Analisis GPM. Analisis GPM, nilai pendapatan pada tahun
pertama yaitu sebesar 16.872.000. Pada tahun kedua 17.009.000. Kemudian pada tahun ketiga 18.659.100 rupiah. Kemudian pada tahun keempat dapatlah 19.979.445 rupiah. Kemudian pada tahun kelima dapatlah 22.544.932. Kemudian nilai pendapatan pada tahun pertama yaitu 29,66, pendapatan pada tahun kedua 30,53, pendapatan pada tahun ketiga 32,90, pendapatan pada tahun keempat 28,83, pendapatan pada tahun kelima 24,91. Jadi, total pendapatan gram emasnya yaitu 146,83. Kemudian, total investasi awalnya 110,52. Kemudian, total GPM ini dikurangi total pendapatan gram emas dikurangi total investasi awal gram emas. Dapatlah hasilnya 36,31. Jadi, gold indeksnya 146,83 dibagi 110,52. Hasilnya yaitu 1,32. Analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran. Aspek syariah dalam pasar. 1. Bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna. Yang kedua, harga. Harga tidak termasuk harga pasar. Harga tidak merusak harga pasar. Kemudian, lokasi pasar tidak banyak maksiat. Kemudian, fasilitas ibadahnya ada masjid dan musola di dekat ruko. Kemudian, keamanannya tidak ada pungutan liar di suatu pasar. Dan yang keenam, syarat dan rukun jual belinya terpenuhinya rukun dan jual beli, kejelasan penjual pembeli, produk halal, thoyyib, dan harga. Kemudian aspek syariah dalam pemasaran. Yang satu, robaniyah. Robaniyah yaitu tidak ada penipuan dalam proses jual beli, adil dalam timbangan, kemudian tidak menjual barang yang cacat atau tidak rusak. Kemudian yang kedua ada wakiyah. Wakiyah adalah kemasan sesuai dengan produknya, bahasa pemasaran yang jujur, mengedepankan nilai-nilai religius, moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasaran. Kemudian yang ketiga ada insaniyah, yaitu bonus marketing sesuai standar, lokasi yang mudah dijangkau, tagline yang menarik. Kemudian yang keempat ada akhlakiyah, yaitu tidak mengambil pelanggan orang lain, kemudian pelayanan yang berkualitas, dan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Analisis syariah pada aspek produksi dan operasi. 1. Lokasi produksi, menyewa ruko untuk produksi. Yang kedua, bahan baku yaitu ubi ungu dan coklat, bahan tambahan susu, bahan penarik minat konsumen yaitu topping keju, choco chip, susu, Oreo, dan lain-lain. A. Aspek syariah pada produksi. 1. Sumber produksi secara halal dan thoyyib. 2. Proses produksi secara halal dan thoyyib. Kemudian, yang ketiga, finishing barang jadi secara halal dan thoyyib. Yang keempat, produk tidak mengandung mudarat. Yang kelima, produk tidak bertentangan dengan syara. Kemudian yang B, aspek syariah pada operasi, yaitu 1. Ramah lingkungan. Yang kedua, bebas sampah atau zero waste. Aspek syariah dalam pemasaran. Yang pertama itu ada robaniyah. Tidak ada penipuan dalam proses jual beli, adil dalam timbangan, tidak menjual barang cacat atau yang sudah rusak. Yang kedua wakiyah, kemasan sesuai dengan produknya, bahasa pemasaran yang jujur, mengedepankan nilai-nilai religius,
moral dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. Yang ketiga, insaniyah, bonus marketing sesuai standar, lokasi yang mudah dijangkau, tagline yang menarik. Yang keempat, akhlakiyah, tidak mengambil pelanggan orang lain, pelayanan yang berkualitas, mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Analisis syariah pada aspek produksi dan operasi. Yang pertama itu ada lokasi produksi, yaitu lokasinya menyewa ruko untuk produksi. Yang kedua, bahan baku, yaitu bahan baku ada ubi ungu dan coklat. Bahan tambahannya ada susu. Bahan penarik minat konsumen itu ada topping keju, choco chip, susu, Oreo, dan lain-lain. Aspek syariah pada produksi itu ada yang pertama, sumber produksi secara halal dan thayyib. 2. Proses produksi secara halal dan thayyib. 3. Finishing barang jadi secara halal dan thayyib. Yang keempat itu ada produk tidak mengandung mudorot. Yang kelima, produk tidak bertentangan dengan syara. Yang B, aspek syariah pada operasi. Yang satu, ramah lingkungan. Yang kedua, bebas sampah. Analisis syariah pada aspek manajemen dan SDI. Yang pertama, adil dalam jenjang karir, reward dan punishment. Yang kedua, kompensasi yang layak dan jelas jumlah dan waktunya. 3. Fasilitas ibadah bagi karyawan. Keempat, visi dan misi sesuai dalam koridor syariah. Yang kelima, nilai perusahaan berbasis sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keenam, penerapan etos kerja islami. Yang ketujuh, bantuan sosial, kesehatan, dan bonus yang berbasis ibadah. Kedelapan, manajemen organisasi yang mampu memberikan teladan. Yang kesembilan, Islamic World View Organization. Analisis syariah pada aspek keuangan itu ada 6. Yang pertama, sumber modal yang halal, pengeluaran yang sesuai dan bermanfaat. Yang ketiga, pencatatan arus kas sesuai dengan fakta. Yang keempat, laporan keuangan yang jujur. Kelima, alokasi dana jiswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, ada penyaluran dana di Basnas Kota Jambi. Jadi dari makalah kami tersebut terjadilah kesimpulan, yaitu nilai kelayakan bisnis ini 75 karena proses dari produksi Ucoku Rena Salaci ini sudah cukup baik untuk usaha menengah. Oleh karena itu, usaha ini layak karena dari mulai aspek pasar dan pemasaran, produksi dan operasi, manajemen dan SDI keuangan hingga aspek syariah sudah dilakukan dengan syarat ketentuan-ketentuan dengan kaidah Islam. Cukuplah pemaparan makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.